Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang dependency parsing. Kali ini adalah bahasan yang ke-8, yaitu graph-based dependency parsing, yaitu sebuah pendekatan grafis setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang transition based. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, di bahasan ini kita menggunakan terutama adalah dari buku Speech and Language Processing bab 15. Ya, di bab 15 buku Speech and Language Processing itu, ini adalah outline-nya. Kita sudah membahas yang beberapa topik sebelumnya, dan sekarang kita akan membahas tentang graph-based dependency parsing. Ya, di graph-based ini, ya, pendekatan graph-based untuk dependency parsing ini melakukan proses pencarian dalam atau pada space semua kemungkinan pohon-pohon, ya, semua pohon-pohon dependensi, ya, untuk sebuah kalimat, ya. Jadi given sebuah kalimat, ya. Kemudian kita akan mencari, kita ingin mendapatkan sebuah pohon atau beberapa pohon yang pohon itu yang kita dapatkan adalah dengan memaksimalkan skor, ya, sebuah skor, ya. Ya, jadi dengan metode grafis ini, ya, kita mencari space, ya, space kemungkinan pohon-pohon itu. Ini yang kita cari itu adalah dari kemungkinan directed graph, ya, graph berarah. Ya, kemudian kita menggunakan graph teori untuk mencari solusi yang optimal, ya. Ya, di sini misalkan ada sebuah kalimat S. Ini ada sebuah kalimat S. Kemudian kita mencari dependency tree yang paling baik, ya, dependency yang paling baik dalam ruang ini, ya, ruang ini adalah space yang semua kemungkinan pohon-pohon untuk kalimat itu. Jadi kalimat itu ada banyak kemungkinannya yang bisa untuk pohon-pohonnya. Jadi pohon dibangun atas kalimat itu, kemungkinan ada banyak. Kemudian kita cari yang memaksimalkan untuk skor yang kita tentukan, ya. Jadi di sini ini ada kalimatnya, ya. Ya, ini ada kalimatnya. Kemudian ini ada pohon yang merupakan bagian member dari himpunan kemungkinan itu, space kemungkinan pohon itu, ya. Nah, kita ini adalah sebagai parameternya itu adalah pohon-pohon itu, alternatif pohon 1, pohon 2, kemungkinan pohon 3, dan seterusnya. Nah, itu dicari maksimal skornya, ya. Kita cari maksimal skornya. Ya, kita cari maksimal skornya, ya, di sini, ya. Kemudian kita di sini fokus dengan faktornya itu adalah dari busur. Jadi skornya itu nanti di busurnya. Jadi skor itu adalah dari pohon, T itu adalah pohon. Kemudian pohon itu mempunyai busur-busur. Ini E itu adalah member dari himpunan busur. Nah, kemudian skor itu adalah penjumlahan dari
skor untuk pohon itu adalah penjumlahan dari skor busur-busurnya. Jadi ditambahkan untuk skor setiap busurnya. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita lihat dari contohnya. Ya, jadi motivasinya mengapa kita menggunakan graph base. Kalau sebelumnya kita sudah menggunakan transition based approach yang itu merupakan pendekatan yang sederhana, ya. Nah, di pendekatan transition based ini, di pendekatan itu tidak mampu untuk menghasilkan pohon yang non projektif, ya. Pohon yang non projektif. Apa pohon yang non projektif itu? Kita lihat di slide yang sebelumnya, ya, di sini. Ini kita udah pernah bahas. Ini adalah contoh untuk sebuah pohon di mana di sini kita lihat dengan representasi seperti ini, grafik seperti ini, tanda bahwa ada crossing seperti ini artinya adalah non projektif, ya. Ini adalah non projektif. Yang non projektif itu kita sudah bahas secara cukup panjang lebar di video sebelumnya. Ya. Jadi balik lagi ke tadi. Jadi motivasinya adalah, pertama adalah karena transition base itu tidak bisa menghasilkan yang non projektif, sehingga kita menggunakan graph base method yang itu bisa menghasilkan pohon yang non projektif. Meskipun projectivity ini tidak begitu signifikan di dalam bahasa Inggris, karena di dalam bahasa Inggris itu tidak terlalu banyak, ya, tidak banyak. Jadi sudah kita bicarakan ada tiga kondisi di mana projectivity, non projectivity itu bisa terjadi di dalam bahasa Inggris, ya. Tetapi untuk bahasa-bahasa yang lain tidak sedikit yang menghasilkan non projektif itu. Dan non projektif itu ya memang grammarnya memang memungkinkan untuk non projektif. Nah, tapi di bahasa Inggris itu hanya sedikit, ya, tidak banyak kita jumpai non projektif. Kemudian motivasi yang kedua adalah akurasi, ya. Jadi akurasi untuk hasil dari parsing itu, ya. Khususnya untuk kalimat-kalimat yang lebih panjang, ya, atau juga yang dependensinya lebih panjang. Jadi panah-panahnya, dependensi antara kata dengan kata yang satunya itu lebih panjang. Ya, jadi kalau untuk yang relasi dependensinya yang pendek, yaitu tidak begitu masalah untuk yang transition base. Tetapi kalau yang jaraknya jauh, ya, panahnya itu jauh, itu akurasinya jadi kurang bagus, ya. Kemudian oleh karena itu dengan pendekatan graph base ini bisa lebih meningkatkan akurasinya, ya. Ya, karena kalau di transition base itu mengandalkan greedy local decision. Jadi karena dengan kata pertama, kata kedua dan seterusnya di greedy di transition base itu mengandalkan greedy local decision. Ya, di sini kita sudah pernah mempelajari juga tentang maximum spanning tree, ya. Saya kira misalkan di topik-topik tentang bahasan tentang algoritma, ya. Ya, di sini pada prinsipnya adalah kita di graph base method untuk dependency parsing ini adalah pada prinsipnya adalah maximum spanning tree, ya. Jadi kita menggunakan grafik berarah, kemudian dicari nilai maksimumnya, ya, bobot maksimumnya, ya. Kemudian nanti akan juga dibicarakan fitur-fitur, ya, insya Allah di video berikutnya. Kemudian untuk parsing itu sendiri, ya,
Ya, di sini kita akan mencoba mencari spanning tree yang optimal, yang dalam hal ini adalah yang tadi dengan memaksimalkan skor untuk graf yang berarah. Jadi inputnya adalah sebuah kalimat ya. Jadi untuk memparsing itu inputnya sebuah kalimat. Kemudian awalnya dibangun yang fully connected ya, fully connected. Jadi ini ada kata 1, kata 2, kata 3 misalkan seperti itu. Ini adalah yang fully connected. Nanti ada gambar yang lebih bagus lagi. Ini adalah seperti ini misalkan. Ya, fully connected ya. Ini ada misalkan contohnya ada 3 kata di sini contohnya. Nanti ada contoh yang lebih bagus lagi. Kemudian berbobot masing-masing relasi, masing-masing busur itu berbobot ya. Kemudian yang berarah, ini adalah yang berarah karena kita dependensi ini adalah berarah ya, ininya busurnya berarah ya. Untuk semua kemungkinan itu busur tadi, yang busur itu adalah head dependent. Kemudian ada tambahan satu adalah node atau di sini ada root ya, node rootnya, simpul rootnya ya. Kemudian ya bobot, nanti ada bobot masing-masing busur, bobot di dalam graf itu yang merefleksikan skor untuk semua kemungkinan relasi head dependent ya. Yang itu skor-skor itu, bobot-bobot itu dihasilkan dari data training. Dari data training yang kita bahas insya Allah di bahasan di video berikutnya. Ya, jadi kita sudah mempunyai given ya. Given kita sudah mempunyai bobot untuk setiap busur. Kemudian kita mencari atau kita dengan maximum spanning tree ini dari graf ini dari root ya, jadi berarahan dari root. Kemudian kita mencari untuk yang pohon yang skornya maksimal ya. Ya, ini contohnya, ini adalah contoh untuk kalimat ini ya, book that flight. Ya, book that flight. Ini contoh graf berarah, ini ada kalimat book that flight, kemudian maximum spanning tree-nya itu diperlihatkan ini adalah dengan yang busur yang biru-biru itu ya. Jadi ini untuk yang masuk ke book ya, untuk yang masuk ke book. Jadi yang book ini yang dependennya book ini adalah dari root misalkan. Ini adalah 12. Ya, 12 itu lebih besar daripada kalau yang masuk ke book yang lain adalah ini 5. Juga 12 itu lebih besar daripada 6. Jadi untuk yang masuk ke book, artinya book itu sebagai dependent, itu adalah book itu headnya adalah root. Kemudian yang untuk ke that ya, untuk ke that itu yang paling besar itu adalah dari flight ya, dari flight ini 7 ini. Nah, kita lihat yang masuk ke that ya, that sebagai dependent itu ada yang dari root ini ada 4. 7 lebih besar daripada 4. Kemudian yang dari book ya, ini ada 5 bobotnya. Jadi 7 lebih besar dari 5. Sehingga yang that sebagai dependent itu headnya adalah flight karena ini kita pilih yang 7. Demikian juga untuk yang panah atau busur yang masuk ke flight. Ini yang paling besar adalah ini. Yang juga 7. Kita lihat yang masuk ke flight itu ada ini 4. 7 itu lebih besar dari 4 ya. Kemudian kita lihat di sini ada karena
kita di sini ada 4 dan ada 8 ya. Ya, ini ada 8. Yang 8 itu lebih besar daripada 7 ya. Ya, jadi sebenarnya ini nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat mengapa yang dipilih adalah 7 ini. Bukan yang 8. Karena nanti kita karena di sini yang ini dari flight ke Z dan dari Z ke flight itu cycle. Jadi nanti mestinya 8 yang paling besar yang ke flight ini ya. Ini dari 8. Tapi karena kita menghindari cycle maka dipilih 7. Nah, bagaimana prosesnya nanti akan kita lihat. Ya. Ya, jadi yang biru-biru ini di sini ya, yang biru-biru di sini, garis-garis yang biru atau busur-busur yang biru ini adalah yang kita pilih. Mengapa seperti itu dan yang terutama mengapa bukan 8 di sini. Nanti akan kita lihat ya. Jadi sekali lagi hasil akhirnya adalah ini. Sini bahwa book itu mempunyai head adalah root dan kemudian di sini flight itu adalah headnya adalah book dan ini Z itu headnya adalah flight. Kita lihat ya, terutama untuk yang di sini ya. Ya, jadi sebelumnya kita membahas dulu sebentar di sini bahwa ada 2 intuisi. Ya, ada 2 intuisi yang berkaitan dengan graf berarah dan spanning tree-nya ya. Yang pertama adalah intuisi pertama adalah setiap vertex ya, setiap vertex atau setiap node atau setiap kata di sini ya mempunyai incoming edge-nya itu 1 ya. Hanya 1 saja. Ya, jadi kalau misalkan sebagai incoming itu artinya sebagai dependent. Tidak boleh 2 seperti ini misalkan, tidak boleh gitu ya. Jadi harus 1 saja. Kalau yang keluar di sini boleh 2 gini bisa, tapi kalau yang incoming 2 itu tidak boleh ya. Jadi ini. Kemudian yang kedua, intuisi yang kedua bahwa nilai skor ya. Nilai skor untuk setiap relasi tadi, ada nilai-nilainya tadi, itu sebenarnya tidak penting nilai absolutnya. Ya, yang penting itu adalah nilai relatifnya dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi yang penting adalah pembandingan nanti yang maksimal itu yang mana. Oleh karena itu kalau misalnya ada nilai-nilai untuk busur yang masuk ke dalam sebuah node kemudian dikurangin ya dengan nilai yang konstan untuk semua busur yang masuk ke node yang sama, maka itu tidak masalah. Yang penting karena kita adalah relatif, bobot relatifnya. Ini adalah penjelasan lebih detailnya lagi. Kita akan lebih enak saya kira kita langsung menggunakan contoh saja supaya lebih memudahkan. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini adalah contohnya. Contoh yang kita bahas sekilas tadi di slide sebelumnya ya. Saya balik lagi ke slide yang tadi. Yang slide ini ya. Jadi slide ini. Nah, ini kita lihat ya, yang ini tuh adalah tadi yang hasil akhirnya di sini. Oke. Ini adalah prosesnya untuk kata book that flight ya. Ini langkahnya, langkah pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, untuk langkah pertama, ini adalah langkah pertama. Nah, kita sudah mempunyai di dalam gambar ini bobot-bobot ya. Bobot-bobot ada dari root ke book itu 12 ya, dari root ke Z itu ada 4, kemudian dari root ke
flight itu ada 4 dan seterusnya, angka itu sudah ada. Hasil dari proses setelah proses training ya, ada training, kemudian ini ada skor-skornya itu udah ada. Nah, kita lihat di sini di yang step pertama untuk yang masuk ke book ya. Ya, busur yang masuk ke book itu yang paling besar adalah 12, artinya yang dari root, artinya headnya adalah root. Ya. Kemudian yang masuk ke that itu adalah 7 ini yang dari flight. Kemudian yang masuk ke flight busurnya yang besar 8 ini. Nah, sehingga dihasilkan yang step pertama itu. Nah, kita lihat bahwa that dengan flight itu cycle, dan bahkan ini ada cycle ya, cycle antara kata yang that dan flight. Ya. Kita hendak menghilangkan ya, karena cycle itu tidak boleh ya di dependensi, relasi dependensi grammar dependensi parsing ini ya. Jadi oleh karena itu di sini kita menggunakan nilai maksimal yang masuk untuk setiap node ya untuk kemudian dikurangin semuanya. Seperti tadi kita tahu bahwa nilai yang penting adalah nilai relatif ya. Jadi dari root ke book ini jadi 0 ya, yang biru semua jadi 0 ya. Mengapa jadi 0? Karena dikurangin yang maksimal, yang 0 itu adalah 12 kurangi 12, ini 12 kurangi 12 di sini. Kemudian oleh karena itu yang ini yang masuk ke book juga dikurangi 12. 5 kurangi 12 adalah minus 7. Kemudian yang masuk ke book lagi di sini yang asalnya 6 dikurangi 12 jadi minus 6. Demikian juga yang masuk ke that. Yang masuk ke that itu maksimal adalah 7. Ya, ini adalah 7, jumlah 7 kurangi 7 0. Yang masuk ke that ini adalah di sini 4 kurangi 7 adalah minus 3. Kemudian yang masuk ke that. Yang masuk ke that lagi adalah ini. Yang asalnya 5 dikurangi 7 adalah minus 2. Demikian juga yang masuk ke flight. Masuk ke flight itu adalah maksimal 8. Sehingga di sini yang hasilnya 4 dikurangi 8 jadi minus 4. Yang di sini yang tadinya 7 dikurangi 8 adalah minus 1. Kemudian langkah berikutnya, ini adalah langkah yang ketiga. Kita sudah mempunyai seperti tadi. Nah, di sini kemudian kita kolapskan yang cycle itu, dijadikan satu, dikolapskan antara that dan flight. Jadi seperti ini, disebutkan di sini dilabelin TF, that dan flight itu. Ini TF yaitu that dan flight. Ya. Kemudian kemudian kita lihat bahwa dari itu ini ada yang keempat, langkah yang keempat, ya ini yang maksimal masuk ke book itu mana? Yang ini berarti 0. Berarti biru ini kita biruin karena maksimal. Kemudian yang masuk ke TF ya, that flight ya, yang masuk ke TF ini adalah ini min 1. Oke, seperti itu. Ya. Jadi kita langkah-langkah pemilihan secara greedy ya dilakukan yang di step 4 tersebut ya. Ya, kita seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang kelima ya. Yang ini adalah yang ketiga tadi, step ketiga, ini adalah step keempat, ini adalah step kelima. Ya, di step keempat kita tahu tadi ada ini yang maksimal adalah ke sini. Ya. Kemudian kita lihat
bahwa ini yang maksimal adalah ini ya. Ya. Kemudian yang masuk ke TF dari book, ini masuk ke TF dari book ini ya. Yang ini ya. Yang biru ini masuk TF dari book. Masuk ke TF dari book ya. Masuk ke TF dari book, kita lihat yang sebelumnya, yang awalnya. Yang masuk ke TF dari book. Ini dari book itu adalah ini. Ya, ini. Artinya sebenarnya TF masuk dari book itu adalah masuknya ke flight. Ya, masuknya ke flight. Ya, karena asalnya atau headnya itu book ya. Jadi di sini ya, sekali lagi ya, yang di sini ya. Yang ini biru di sini, ini artinya panah biru yang di sini ini adalah masuknya ke flight. Ya, jadi ini adalah masuknya ke flight, bukan ke that, karena dari book. Nah, oleh karena itu untuk cycle, karena yang masuk ke flight sudah dari book, maka yang dari that ini dihapus. Ini dihapus. Sehingga bentuk akhirnya adalah seperti ini. Ya, bentuk akhirnya adalah seperti ini, dari root ke book, dari book ke flight, dari flight ke ini, dan flight ke that, ya seperti itu. Ya, ini adalah cara untuk menghilangkan cycle ya. Ya, kemudian untuk kompleksitasnya ya, algoritma ini ya. Di sini kita ada sebanyak M relasi dan N simpul, sehingga kompleksitasnya M kali N. Kemudian di awalnya adalah menggunakan fully connected graph M sama dengan N kuadrat, sehingga kompleksitasnya ini, tetapi ada perbaikan yang akhirnya bisa seperti itu. M plus N log N. Ya, ya saya kira seperti itu untuk graph based approach untuk dependency parsing. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan topik berikutnya. Ya, alhamdulillah.